satwa tak berbunyi. Gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, tentunya di hari yang penuh berkah ini, izinkan saya Rizky Amalia memandu Anda semua dalam program Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Masya Allah. Baik, tentunya pemirsa di Syiar Ramadan pada sore hari ini tentunya kita akan membahas kembali materi yang luar biasa yang berkaitan dengan bulan Ramadan kali ini. Tapi sebelum itu pemirsa, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman yang sudah menemani kita pada sore hari ini. Tadi kita sudah dihibur oleh teman-teman home band kita, ada dari teman-teman Hijrah Project. Halo kakak-kakak semuanya. Masya Allah. Nah sekarang juga ini kita ditemani juga dari ibu-ibu Majelis Taklim Berkah Abadi Haramain Kismis. Betul Ibu? Betul ya. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali dengar, ternyata untuk Majelis Taklim Berkah Abadi Haramain Kismis ini ada kepanjangannya Bu ya? Saya baru tahu di pemirsa, jadi Kismis ini kepanjangannya adalah Komunitas Emak-Emak Manis Bangka Belitung, seperti itu ya. Masya Allah, tapi ini bisa terlihat ya dari wajah ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, memang manis-manis ternyata ya. Ibu-ibu sudah siap mendengarkan ilmu yang akan dibagikan pada sore hari ini? Siap ya, semangat ya tentunya ya. Semangat. Baik pemirsa, pada sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa, yaitu Lailatul Qadar, hadiah terbesar dari Allah. Dan untuk membahas tema pada sore hari ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Ustadz Haji Firdaus. Halo, selamat sore Ustadz, bagaimana Selamat kabarnya? sore, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz ya. Ya, Nah, Alhamdulillah. ini kali ini kita kembali berjumpa dengan Ustadz Firdaus membahas terkait Lailatul Qadar, hadiah terbesar dari Allah. Nah Ustadz, ini mungkin ada beberapa teman-teman yang
pengen diingatkan kembali terkait Lailatul Qadar, boleh ini sebetulnya seperti apa Lailatul Qadar Siap. ini Ustaz? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa huwa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa TPRI Bangka Belitung, para shaimin dan shaimat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, wabil khusus yang ikut hadir di studio kita pada sore menjelang berbuka ini, ibu-ibu yang katanya manis gitu, ibu-ibu kismis. Ya, tapi kalau disebut manis, wajahnya harus senyum. Kalau wajahnya merengut, nggak manis, Bu. Pemirsa yang dimuliakan Allah, para shaimin dan shaimat, tentu pertama saya mengajak kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat, nikmat yang kecil sampai yang besar, yang kita minta maupun yang tidak, yang nampak secara zahir maupun yang tak nampak, semuanya Allah berikan. Bahkan ketika kita bermaksiat sekalipun, Allah tetap berikan nikmatnya. Bayangkan kalau kita lagi bermaksiat, Allah putuskan nikmatnya. Tapi tidak dengan Allah. Ini bukti Rahman dan Rahimnya Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan ke Rasulullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, sore hari ini kita membahas tema yang sangat menarik ya. Ramadan datang bertamu kepada kita. Tamu ini spesial, dia tidak hanya datang saja, tapi membawa banyak sekali parsel-parsel kebaikan. Dia datang membawa ampunan, jadi kalau kita pengen diampunkan di kehidupan ini, maka Ramadan datang membawa ampunan. Kemudian dia datang membawa keberkahan. Berkah itu kan secara bahasa artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan memang di Ramadan ini kita, aktivitas kebaikan kita memang bertambah. Yang tidak suah ngaji, pacak ngaji. Benar tak, Bu? Benar. Yang nggak suah berjilbab, pacak berjilbab. Ya. Yang pelit biasanya di Ramadan tidak pelit. Bertambah kebaikan. Ada lagi di Ramadan ini doa dikabulkan. Itu keberkahan berikutnya atau parsel hadiah berikutnya. Cuma yang menarik, hadiah terbaik dari Ramadan itu bukan di 10 pertama. Bukan di 10 yang kedua, tapi ada di 10 yang terakhir. Jadi kita akan membahas tema tentang Lailatul Qadar, ini adalah hadiah terbaik. Berbicara tentang Lailatul Qadar, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Qur'an dari 114 surah itu ada salah satu surah namanya surah Al-Qadar. Hafal, Bu? Hafal ya, jangan sampai nggak hafal, anak TK aja hafal. Jangan sampai emaknya ada hafal gitu. Jadi untuk menjelaskan apa dan bagaimana Lailatul Qadar, Allah sampai turunkan satu surah. Dan kalau kita pernah belajar ilmu tafsir, asbabun nuzul turunnya surah Al-Qadar ini ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, riwayat dari Imam Al-Baihaqi. Suatu ketika Rasulullah menceritakan ada dulu seorang laki-laki dari Bani Israel berperang dan berjihad selama 1000 bulan. Mendengar cerita itu, para sahabat iri. Nah, iri yang seperti ini boleh. Iri melihat kebaikan orang. Iri yang dilarang itu iri dengki. Tahu iri dengki, Bu ya? Yang SMS itu loh, Bu. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu. Nah, iri yang kayak gitu nggak boleh. Tapi ada iri yang diperbolehkan. Melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Sebagai contoh misalkan, melihat ahlul Quran. Setiap melihat wajahnya kok kayak melihat Al-Quran gitu.
belajar Al-Quran, baca Quran, hidup dengan Al-Quran. Bertemu dengan orang seperti ini wajib kita iri. Kita minta sama Allah agar kita seperti itu tanpa menghilangkan Al-Quran dari orang itu. Iri melihat orang berilmu, boleh kita iri, Bu. Kita berharap agar kita seperti yang bersangkutan. Atau iri melihat kebaikan-kebaikan orang, seperti yang tadi dilakukan oleh seorang sahabat. Seorang Bani Israel tadi. Gara-gara inilah Allah turunkan Lailatul Qadar. Supaya iri para sahabat tadi itu terwujudkan dalam hadiah yang memang benar-benar bisa kita lakukan. Riwayat yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah, menceritakan kenapa kita diberikan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini tidak pernah diberikan kepada umat manapun. Satu-satunya umat yang pernah diberikan Lailatul Qadar dan satu-satunya nabi yang pernah diberikan Lailatul Qadar hanyalah kita umat Islam. Riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Imam Malik. Ibu kenal sama Imam Malik? Dah, kalau kenal di mana kenalnya gitu ya. Ibu-ibu sudah tahu rumusnya gitu. Masya Allah, takut kena perangkap Ustadz Firdaus gitu. Imam Malik itu meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab hadisnya Al-Muwatta, kitab yang berisi ratusan ribu hadis. Di situ salah satu riwayatnya diceritakan kenapa Allah berikan Lailatul Qadar kepada kita umat Islam. Karena Rasulullah sedih memikirkan kita umatnya. Kok sedih gitu? Iya, karena nasib kita umat Islam ini badan kecil, umur pendek. Walaupun banyak makan gitu. Beda dengan umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu umur panjang, badannya kuat. Bani Israel contohnya. Umatnya Nabi siapa itu? Nabi Musa. Saya teringat betul itu ketika pertama saya datang ke Mesir. Melihat piramida di kawasan Giza itu. Di benak saya, macam mana ini cara orang nyusunnya? Iya, batu disusun ratusan meter ke atas dengan teknologi yang terbatas. Saya tidak menemukan jawaban sampai saya baca Al-Quran, lalu mempelajari beberapa hadis Nabi. Ternyata kekhususan fisik Bani Israel itu adalah mereka kuat secara fisik. Dan itu yang dimanfaatkan oleh Fir'aun. Nah, kita umat Islam tidak sekuat mereka. Makanya sholat kita tidak 50 waktu. 5 waktu. Umur kita juga pendek. Ya, kalau umat terdahulu panjang-panjang. Nabi Nuh itu dakwahnya ratusan tahun. Ashabul Kahfi tidurnya aja ratusan tahun. Bagaimana meleknya gitu. Lah kita umurnya, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan umur umat Islam tuh 60-70. A'maru ummati kata Nabi, ma baina sittin ila sab'in. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah dan ibu-ibu yang ada di sini, kita sebenarnya bisa memperkirakan kapan kita meninggal. 60-70. Saya umurnya 41, Bu. Kalau meninggalnya 60, 19 tahun lagi. Ada yang 50 angkat tangan? 10 tahun lagi itu. Nggak lama lagi itu insya Allah. Cuma banyak yang tidak jujur nih kayaknya nih. Iya. Nabi sedih memikirkan kita umatnya. Umur pendek, fisik lemah. Artinya kesempatan kita beramal tidak seperti umat-umat terdahulu. Gara-gara itulah Allah hadiahkan kita Lailatul Qadar. Nah inilah sejarah kenapa Lailatul Qadar itu diberikan kepada kita umat Islam. Jadi para shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada, Masya Allah ya, hadiah terbaik dari Ramadan itu tidak di 10 pertama. Tidak di 10 kedua, tapi di 10 terakhir. Insya Allah nanti di sesi yang kedua, kita akan bahas 2 hal insya Allah. Mengapa malam ini disebut Lailatul Qadar dan apa keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tadi sempat mendengar penjelasan dari Ustadz juga ya terkait Lailatul Qadar ini ternyata hadiah dari Allah untuk kita para umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kita patut untuk bersyukur ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Dan semoga nanti Ramadan kita di sisa waktunya itu akan penuh dengan keberkahan ya. Perbanyak ibadah juga tadi jangan lupa disebutkan oleh Ustadz pastinya ya. Kalau begitu pemirsa kita akan kembali membahas terkait tema pada sore hari ini bersama dengan Ustadz Firdaus. Namun kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, marhaban ya
suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Masya Allah. Dan tentunya pemirsa, kita masih bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Berkah Abadi Haramain Kismis atau komunitas emak-emak manis Bangka Belitung. Dan kembali bersama dengan Ustadz Firdaus membahas terkait Lailatul Qadar. Tadi sempat terhenti juga Ustadz ya pembahasan kita. Boleh selanjutnya silakan Ustadz kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TPRI Bangka Belitung, para saimin dan saimat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kalimat. Lailah, malam. Nah, Qadar ini yang nanti banyak maknanya. Jadi jangan lagi menyebut malam Lailatul Qadar. Lailah itu sudah malam artinya. Iya. Ini kita luruskan dulu ya. Jadi supaya kita nggak salah sebut gitu. Sama seperti kita banyak sering mendengar orang nggak mau salaman biasanya bukan muhrim. Itu salah. Muhrim itu orang yang menggunakan baju ihram. Yang betul bukan mahram. Kalau mahram itu orang yang haram kita nikahi. Tapi kalau muhrim orang yang pakai baju ihram. Jadi memang harus banyak yang kita luruskan ya di masyarakat kita terkait dengan penggunaan istilah. Lailatul Qadar juga sama. Dia kalau kita pernah belajar bahasa Arab ini disebut isim murakkab. Kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata kalau dalam bahasa kita. Kalimat yang pertama tadi namanya lailah, malam, ya. Kalimat yang kedua namanya qadar. Nah, qadar ini yang banyak makna. Makna pertama dari qadar itu adalah mulia. Kenapa malam ini disebut dengan Lailatul Qadar? Karena itu malam yang sangat mulia. Siapa saja yang dapat malam ini, dia akan mulia di hadapan Allah. Yang kedua, qadar itu artinya sempit. Kenapa sempit? Ada di surah Al-Qadar keterangannya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Karena di malam itu semua malaikat yang di langit turun ke bumi. Termasuk ar-ruh. Siapa itu ar-ruh? Malaikatul Jibril. Jarang-jarang malaikat Jibril turun ke bumi. Kecuali pada masa Rasulullah dulu. Tapi di malam Lailatul Qadar atau di Lailatul Qadar ini, malaikat Jibril langsung turun. Bumi ini sempit. Saking sempitnya, ya disebutlah Qadar. Ya, cuma kita nggak bisa lihat malaikat ya. Sama seperti kita tidak bisa melihat jin. Ada yang bisa lihat jin? Kalau ada yang bisa lihat jin, pasti ada jinnya itu. Ya, atau jangan-jangan dianya jinnya itu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Makna qadar berikutnya, ya. Kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar? Karena kadar kebaikan di malam itu sama dengan 1000 bulan. Bukan bulan yang bulat di atas, tapi bulan hitungan waktu. 1000 bulan itu berapa tahun, Bu? Ya kalau lagi puasa memang susah ngitung nih, Bu. Berapa, Bu? Kurang lebih 82 tahun. Jadi umur kita ini pemirsa yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang saya cintai, umur manusia itu ada dua.
Ada umur fisik, yang tadi sudah kita bahas, 60-70. Ada umur amal soleh. Kita minta panjang umur itu bukan umur fisik, tapi umur amal soleh. Karena umur fisik ini sudah ada angkanya semua. Saat kita berumur 4 bulan, di rahim ibu kita dicatat 4 takdir. Rezeki, ajal, amal, baik sengsara. Jadi masing-masing kita ini sudah ada angkanya. Dan kalau saya tengok, duluan ibu-ibu nih kayaknya. Bukan saya. Iya. Jadi umur fisik itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dipanjangin. Itu sudah mantap. Tapi umur amal soleh ini yang bisa ditambah. Itu yang kita minta sama Allah, panjang umur. Nah, dengan kita dapat Lailatul Qadar, bisa jadi umur fisik kita 60-70. Tapi kalau kita dapat sekali saja, 82 tahun umur amal soleh kita. Bayangkan kalau kita dapat setiap tahun, 10 kali aja. 820 tahun umur amal soleh kita. Mengalahkan umat-umat terdahulu. Nah, inilah kenapa disebut Qadar. Kemudian berikutnya, kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar? Karena malam itu diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatil Qadar. Al-Quran itu adalah patokan kemuliaan kita. Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Saya sering mengatakan begini, Mekah Madinah kalau tidak diturunkan Al-Quran sama seperti tanah yang lain, kota yang lain. Ramadan kalau tidak diturunkan Al-Quran sama seperti bulan yang lain. Pun Lailatul Qadar ini kalau tidak diturunkan Al-Quran dia sama seperti malam yang lain. Berarti pelajaran buat kita kalau pengen mulia jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Di Indonesia ini ada satu komunitas yang bagus. One Day, One Juice. Ayo gabung. Iya. Oh sudah gabung. Iya. Pemirsa yang belum gabung, ayo gabung. Iya. Kalaupun belum sanggup One Day One Juice, One Day One Ayah pun tidak hal. Satu hari satu ayat. Karena orang kalau hidup dengan Al-Quran pasti mulia. Yang terakhir, kenapa malam ini disebut Lailatul Qadar? Karena di malam itu takdir kita diriset lagi untuk 1 tahun ke depan. Ada yang awalnya mungkin takdir awalnya jodohnya 35 tahun, karena dia berdoa di malam itu takdirnya dipercepat. Iya. Ada yang mungkin awalnya takdir yang sudah tercatat itu hajinya umur 50 tahun, tapi karena dia berdoa takdirnya dipercepat. Makanya nanti salah satu amalan yang dianjurkan di malam ini banyak-banyak berdoa. Ya. Pertanyaan penting berikutnya, apa keutamaan Lailatul Qadar? Yang pertama, Lailatul Qadar itu keutamaan yang pertama adalah malam diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu sebenarnya diturunkan 3 kali. Yang pertama dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Waktunya cuma Allah yang tahu. Dalilnya Quran surah Al-Buruj. Bal huwa Qur'anum majidun fi Lauhil Mahfuz. Turunnya sekaligus. Malaikat Jibril belum punya peran. Turun yang kedua dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Turunnya sekaligus juga. Malaikat Jibril juga belum punya peran. Dalilnya Quran surah Asy-Syu'ara. Wa innahu latanzilu min rabbil alamin. Al-Quran ini turun dari Allah, pencipta alam semesta. Maaf, turun yang kedua itu dalilnya Al-Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatil Qadar. Sama Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Turun yang ketiga dari langit dunia ke Nabi Muhammad. Nah, baru di tahap yang ketiga nih, Malaikat Jibril punya peran. Turunnya bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Kemudian berikutnya, malam itu kebaikan senilai 1000 bulan. Apapun jenis kebaikan kita di malam itu, pahalanya sama dengan 1000 bulan. Kemudian yang ketiga, malam turunnya malaikat. Semua malaikat yang di langit turun ke bumi. Ya, kalau ada yang bertanya, Ustaz, malaikat itu alamnya di langit apa di bumi? Jawabannya di langit. Bumi ini alam manusia. Langit itu alam malaikat. Saat Isra Mi'raj, Nabi melintasi 3 alam. Alam manusia, alam malaikat, dan alam ketuhanan. Nah, jadi malaikat itu langit. Yang keempat, malam yang Allah turunkan keselamatan. Jadi kalau kita dapat malam itu, insya Allah selamat dunia akhirat kita. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu dalilnya. Kemudian malam dosa-dosa diampunkan. Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaba. Siapa saja kata Nabi
yang menghidupkan malam tadi, Lailatul Qadar, dengan kebaikan, diampunkan dosanya. Malam doa-doa dikabulkan, Lailatul Qadar. Kemudian malam yang diberkahi oleh Allah, Quran surah Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi. Malam ditetapkan takdir tadi. Dan yang terakhir, Lailatul Qadar itu keutamaannya malam yang hanya milik kita umat Islam. Nah, pemirsa TVRI Bangka Belitung, dimanapun Anda berada, para saimin dan saimat, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, jadi memang Lailatul Qadar ini sangat spesial sekali. Dari sekian banyak hadiah Allah yang Allah berikan kepada kita di Ramadan ini, yang terbaik adalah Lailatul Qadar. Tinggal nanti kita akan bahas insya Allah di sesi tanya jawab, apa saja ciri-ciri Lailatul Qadar, kapan waktunya, kemudian bagaimana kiat-kiat mendapatkannya. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan tambahan ini semakin memotivasi kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi kita sudah dapat penjelasan ya ibu-ibu dan juga pemirsa TVRI Bangka Belitung terkait apa sih Lailatul Qadar itu, dan bahkan ternyata banyak sekali kebaikan yang bisa kita dapatkan dari malam Lailatul Qadar ini. Dan semoga nanti kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa mendapatkan keutamaan tersebut ya ibu-ibu dan juga pemirsa TVRI Bangka Belitung. Dan tentunya kita akan kembali membahas terkait tema Lailatul Qadar ini, namun setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaba ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaba ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Masya Allah. Ya, tadi sudah sama-sama kita dengarkan bersama pemaparan terkait tema Lailatul Qadar bersama dengan Ustadz Firdaus. Dan pada segmen kali ini pemirsa, kita akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Berkah Abadi Haromain Kismis untuk bertanya. Ini mungkin sudah ada beberapa ibu-ibu yang tadi sudah ini ya, kayaknya saya mau bertanya habis ini gitu ya. Oke, boleh ibu-ibu, siapa yang mau bertanya terlebih dahulu silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Alina dari Masjid Taklim Berkah Abadi Haromain Kismis Babel. Oke, baik Ibu. Kami ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana caranya kita sebagai umat muslim mencapai malam Qadar. Oke, baik. Udah Baik. Ya gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lina ya tadi ya. Baik, pertanyaannya bagaimana caranya kita untuk mendapatkan malam qadar itu ya. Baik, Ustadz mungkin ini kita langsung saja Ustadz dijawab Ya, pertanyaannya. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TPRI Bangka Belitung, para saimin dan saimat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Pasti setiap orang beriman sangat berharap mendapatkan malam itu. Betul tidak, Bu? Betul ya. Ibu pengen enggak? Pengen saja atau pengen banget? Enggak pakai banget soalnya tadi. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amalan yang pertama tentu menghidupkan 10 malam yang terakhir. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kemungkinan Lailatul Qadar itu jatuh di 10 malam terakhir. Kemungkinannya. Makanya Nabi di 10 malam terakhir justru mengencangkan ikat pinggangnya. Berbeda dengan kita. Kalau kita di Indonesia 10 malam pertama ramai. Masjid ramai, pasar sepi. 10 kedua seimbang. 10 ketiga kebalikan. Masjid sepi, pasar ramai. Kayaknya ada orang sampai ini ya. Ya. Nah ini yang pertama, Bu. Jadi justru di 10 malam terakhir Nabi mengencangkan ikat pinggang, membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya. Ini amalan yang pertama. Yang kedua, di 10 malam terakhir mesti khususnya bagi kami laki-laki isya dan subuhnya berjamaah. Karena barang siapa sholat isya'nya berjamaah, kata Nabi, seakan-akan dia menghidupkan setengah malam. Tapi barang siapa yang subuhnya berjamaah, seakan-akan dia menghidupkan sepanjang malam. Di 10 malam terakhir. Kejar ini, isya, subuh. Kalau ibu-ibu berarti sholatlah tepat waktu di 10 malam ini. Nah, insya Allah bisa lah kita 10 malam terakhir, ibu-ibu kita akan bisa biasanya ke masjid. Ya. Yang ketiga, 10 malam terakhir lakukan sholat-sholat sunnah di malamnya. Khususnya sholat-sholat malam. Selain tarawih sama witir, tahajud juga. Boleh ditambah lagi mungkin nanti dengan sholat sunnah hajat, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah taubah, sholat sunnah wudhu, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Yang keempat, di 10 malam terakhir, naikkan lagi tuh bacaan Al-Qur'annya. Jangan one day one juz. Ya. One day one khatam. Bisa? Nggak yakin jawabannya nih. Insya Allah. Ya, itu ikhtiarnya. Kalau kita ngaji sepanjang malamnya di 10 malam terakhir, ngajinya kita senilai 1000 bulan. Kemudian mengikuti kajian keilmuan di 10 malam terakhir malamnya. Contoh, misalkan ibu buka YouTube. Cari aja tuh, ketik Ustadz Firdaus ngopi dakwah. Nah, jangan lupa like, subscribe, jangan lupa ya, juga ya gitulah ibu-ibu kurang ya. lebih. Kemudian banyak-banyak bersedekah di 10 malam terakhir. Bila perlu 10 malam terakhir itu tiap malam sedekah. Iya, 10 malam terakhirnya sedekah. Malamnya kan malam Lailatul Qadar kan malam. Kalau siangnya bukan Lailatul Qadar, Naharul Qadar namanya. Disebut Lailatul Qadar kan mesti malam. Jadi malamnya sedekahnya. Bila perlu cari masjid, antar makanan ke mereka yang i'tikaf. Iya, cari fakir miskin, kasih dia duit. Kalau nggak ketemu, kasih saya juga nggak apa-apa. Kemudian berikutnya, bagi yang sudah menikah, maaf. Di 10 malam terakhir dianjurkan berhubungan suami istri. Kenapa ulama kita dulu, mereka ulama, anak cucunya ulama? Di antara rahasianya, karena mereka berhubungan badan dengan pasangannya, mencari waktu-waktu yang berkah. Sepertiga malam terakhir, Ramadan. Makanya di Ramadan tuh usahakan tiap malam. Ini benar pemirsa. Kan itu waktu-waktu yang mustajab. Jomblo cari dulu. Ya, jadi kalau ada yang jomblo mesti cari pasangan dulu. Kecuali ibu lagi haid.
Nah, kalau lagi haid nggak bisa. Kecuali kalau lagi haid, maaf, membantu suami itu boleh. Ya. Ya, saya sering ditanya sama jamaah saya, Ustadz, kalau siang kan kita nggak boleh berhubungan, malam boleh? Boleh, kata saya. Dengan syarat istri kita bersih. Kalau istri kita ini lagi datang haid, ya udah minta tolong sama istri. Kalau dia nggak mau, cari istri baru, kata saya. Jangan, kata ibunya. Oh jangan, ya makanya bantu suami. Ya, kalau enggak izinkan suami menikah lagi gitu. Yang terakhir Ibu, kiat mendapatkan Lailatul Qadar, berdoa sama Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kita Lailatul Qadar kecuali Allah. Semakin kenceng doa kita, semakin besar peluang itu. Nah, inilah amalan yang bisa kita lakukan. Ada pertanyaan penting berikutnya. Ibu-ibu yang haid dapat enggak Lailatul Qadar? Bisa enggak? Nah, jawabannya bisa. Tentu dengan amalan yang diperbolehkan bagi wanita yang haid. Apa itu? Yang pertama, berzikir. Wanita haid tidak dilarang berzikir. Boleh dengan zikir apapun. Ya. Kemudian amalan yang kedua, banyak-banyak berdoa. Berdoa tidak dilarang bagi wanita haid. Boleh. Yang ketiga, belajar di majelis ilmu tidak dilarang bagi wanita haid. Yang keempat, bersedekah. Wanita haid tidak dilarang. Nah, ini amalan yang bisa dilakukan oleh wanita yang haid untuk dapat Lailatul Qadar. Termasuk berkhidmat pada suami. Antum mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah. Nawaitunya lillahi ta'ala di 10 malam terakhir, insya Allah sudah tercatat sebagai orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, ini luar biasanya Islam. Jadi siapapun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Ibu Lina, bagaimana jawaban dari Ustadz Firdaus? Puas ya? Masya Allah. Tapi saya bukan laki-laki pemuas Ibu. Jawabannya yang buat puas Bu ya. Masya Allah. Dan ini semoga bisa menambah ilmu juga untuk teman-teman yang sedang menyaksikan kita di rumah. Tadi yang saya highlight adalah perbanyak amal, itu kuncinya Bu ya. Pokoknya semua amal kebaikan kita kerjakan, bahkan termasuk untuk teman-teman yang lagi haid pun itu Allah tuh adil, semuanya tetap dapat jatahnya, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk Ibu yang ingin bertanya. Oh, boleh silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, saya Ewit dari Majelis Taklim Berkah Abadi Haramain dari Kisbis Babel. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa kiat-kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara-caranya ya. Dan di sini saya mau bertanya, bagaimana ciri-ciri bahwa kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar tersebut? Sedangkan kita kan istilahnya di dalam rumah gitu kan. Nah, ciri-ciri bahwa kita udah benar-benar dapat Lailatul Qadar itu seperti apa ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ewit, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, Ustadz Firdaus, ini tadi pertanyaan terkait ciri-ciri bagaimana kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya. Silakan Ustadz. Orang-orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu yang mengetahui cirinya hanya yang bersangkutan. Jadi kita tidak bisa menilai, wah ini kayaknya wak nih dapat nih. Nek ini dapat kayak amang nih dapat, cak. Ya, sama seperti orang yang hajinya mabrur. Tidak bisa kita lihat, wah ini wajah putih pasti mabrur. Kalau kita pernah haji, justru yang wajah-wajah putih itu tidak suah ke masjid. Sholatnya di hotel. Yang wajah hitam legem itu yang sering berjalan, cuaca panas itu yang sering ke masjid. Jadi jangan menilai orang mabrur tidak dari wajah ya. Begitu juga dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada ciri-ciri secara alamiah, ciri-ciri alam. Bulan separuh bulatan. Kemudian di malam itu tidak ada lemparan meteor. Tidak ada hujan di malam itu, ya. Cuaca tidak panas tapi juga tidak dingin. Sejuk cuacanya. Keesokan harinya matahari bersinar tidak terlalu panas. Ada cahayanya tapi warnanya agak kemerah-merahan. Ramadan kemarin ada salah satu hari paginya saya cek, wah itu dia. Ya. Kemudian ibadah pada malam itu terasa nikmat. Kan ini nggak bisa dirasakan orang lain, hanya kita yang merasakan. Kalau ngaji misalkan kita dapat Lailatul Qadar, kayak nggak mau berhenti. Pengen ngaji lagi, pengen ngaji lagi, pengen ngaji. Tahajud,
biasa kita baca surah Al-Ikhlas, rakaat pertama ba'da Al-Fatihah, kok kayak pengen mau baca Al-Baqarah gitu. Jadi kayak ada kenikmatan dalam beribadah. Dan kenikmatan beribadah itu tidak akan dirasakan oleh mereka yang nggak dapat. Hanya kita yang dapat. Ya. Kemudian ciri yang terakhir dari Lailatul Qadar itu, beberapa sahabat dulu, mereka mendapatkan kisi-kisi dari Allah kalau mereka mendapatkan Lailatul Qadar lewat mimpi. Jadi ada beberapa sahabat bermimpi mendapatkan itu, tapi nggak semua. Nah, ini jenis mimpi yang disebutkan Nabi sebagai kabar gembira. Jadi mimpi itu kata Nabi ar-ru'ya salasun. Mimpi itu ada 3 jenis, Ibu. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, Nabi pernah menyebutkan ar-ru'ya salasun. Mimpi itu ada 3 macam. Jenis mimpi yang pertama busyra minallah, kabar gembira dari Allah. Ya, seperti bermimpi mendapatkan Lailatul Qadar, seperti bermimpi bertemu Rasulullah, mimpi berangkat haji umroh. Kalau mimpi kawin lagi, bagi kita suami kabar gembira, bagi istrinya musibah. Jenis mimpi yang kedua, nah ini yang kita antisipasi, takhwib asyayatin, bisikan setan. Ibu-ibu disuruh mimpi mandi kembang 7 rupa, malam Jumat Kliwon, supaya jadi ustazah misalkan. Nah itu bukan dari Allah, mimpinya bisikan setan. Lagi istikharah, mau menikah, mimpi suami orang. Nah itu kan berarti bisikan setan itu. Dan jenis mimpi yang ketiga kata Nabi, haditsun nafsi, tergantung perasaan. Makanya kalau orang sering bertanya sama saya, Ustadz, apakah istikharah itu petunjuknya lewat mimpi? Justru lewat mimpi itu nggak valid. Misal ibu sedang ta'aruf sama seseorang, karena sudah terlanjur naksir, pasti wajahnya yang muncul, nggak mungkin wajah saya. Iya kan? Nah itu nggak valid. Iya, justru petunjuk istikharah itu dimantapkan hati untuk memilih maju atau mundur. Nah itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah, inilah ciri-ciri Lailatul Qadar. Jadi hakikatnya Lailatul Qadar itu hanya bisa dirasakan ciri-cirinya oleh orang yang mendapatkannya. Dan tidak bisa kita identifikasi pada orang lain. Wallahu a'lam. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Tadi untuk Ibu Ewit bagaimana? Sudah jelas Bu ya, mungkin tadi kita simpulkan bersama ada pertanda dari alam tadi Ustadz ya, banyak juga tadi dari bulan, kemudian cuacanya itu bisa diperhatikan, dan dari orang yang mendapatkannya itu sendiri, dari ibadahnya apakah nikmat tidaknya kita ketika menjalankan ya Ibu ya, ya seperti itu pemirsa. Nah ini ada pertanyaan lagi yang terakhir, mungkin silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktarina dari Majelis Taklim Abadi Haramain Kismis Bangka Belitung. Izin bertanya Ustadz, apa saja tanda-tanda dari malam yang disebut malam Lailatul Qadar dan apa saja kemuliaannya di malam itu? Terima kasih Ustadz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Oktarina atas pertanyaannya. Boleh langsung Ustaz? Siap. Kalau tanda-tanda tadi sudah kita bahas Ibu. Jadi nggak perlu lagi saya bahas. Kemuliaannya sekarang. Barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, pertama fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ujungnya wa qina adzabannar. Ini jaminan bagi mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan selamat dunia akhirat. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Yang ketiga, akan mulia. Siapa saja yang mendapatkan Lailatul Qadar, mulia dia di hadapan Allah. Kemudian berikutnya, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah akan husnul khotimah. Nah itu di antara bentuk-bentuk kemuliaan mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Ya Allah, bagaimana Ibu Oktarina? Pertanyaannya sudah terjawab ya. Oke, luar biasa sekali banyak yang sudah kita dapatkan hari ini dari Ustadz Firdaus. Terima kasih banyak Ustadz. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara juga Ustadz. Namun sebelum itu boleh nggak kita minta kepada Ustadz untuk memimpin doa bersama-sama agar apa yang sudah kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dan pastinya semoga kita semua jadi umat Allah yang mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar itu sendiri. Silahkan Ustaz.
Pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, para saimin dan saimat, Lailatul Qadar adalah hadiah yang spesial. Jadi jangan sampai kita melewatkan Lailatul Qadar ini, karena Ramadan tahun berikutnya belum tentu kita bertemu lagi. Jadi ayo semangat mendapatkannya. Terakhir mari kita berdoa agar Allah mengabulkan kebaikan kita dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan, kita doakan pada sore hari ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu Ustadz, terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan, dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Berkah Abadi Haromain Kismis. Terima kasih banyak sudah menemani pada sore hari ini. Masya Allah. Kalau gitu Ustadz dan juga pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, terima kasih. Saya Rizky Amalia beserta kru yang bertugas pada sore hari ini undur diri, dan sampai jumpa pada Syiar Ramadan selanjutnya. Menjalani hitam putih hidupku membuatku mengerti arti hadirmu dalam setiap langkahku berarti melewati setiap detik waktuku bersama takdirmu membuatku mengerti hanyalah padamu ku kembali, ku bersujud